شيخاتنا الزوجتان العلامة زاهدي راضية ولدت شموس علم هادي وهمها في صلاح المعهد سلامه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Al-mukarramun wa alim wal ulama ingkang tahu kula ta'zimi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh ingkang tansah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng ngunjakaken raos syukur dhateng ngarsa Allah wa taala. Karena ridhonya alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan memudahkan kita besok masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan permohonan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan, mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Terus dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Asr ayat 18 tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, maka bersiap-siap berbuatlah apabila kamu melakukan sesuatu untuk berpikir akhirat liwat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, ketika kita melakukan satu perbuatan, itu kita berpikir, suruh mikir besok ini nyelametnya awake dhewe napa mboten. Jauh ke akhirat, di dunia saja kadang kita berbuat, ngomong, sosok yang ngarani konco, sok-sok yuk menyakiti pikiran orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Ini nantilah yang juga akan menempatkan posisi kita itu di hadapan Allah
termasuk orang yang bahagia atau tidak. Wal tangdum nafsu ma qadaman lihut. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan, ya kita memikirkan yang akan datang, yaitu akhirat. Makanya ketika Rasulullah itu ditanya, yang pernah saya sampaikan, orang yang mulia itu orang yang bagaimana ya Rasul? Yaitu orang yang baik budi pekertinya, baik akhlakul karimahnya. Tanya lagi sahabat, orang yang cerdas itu yang bagaimana ya Rasul? Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan kematian. Cerdas nih. Karena apa? Ya kita tidak tahu kapan kita mesti dipanggil oleh Allah. Kalau kita berpikir itu, saya yakin Waltang itu maka utama itu mesti berbuat baik, mesti mempersiapkan diri untuk yang akan datang. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan, ya orang yang hebat, orang yang baik, orang yang cerdas itu adalah yang pertama orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Lalu nyandi parane ya. Orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang hebat menurut Imam Ghazali ada orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Lalu terus nggonen ten pundi Bu niku. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Artinya dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah sarana untuk beribadah. Ada kalanya orang itu seolah-olah dunia ini menjadi tujuan, wis berbuat, berpikir, melakukan sesuatu, wis pokoknya dunia tok. Akhiratnya belas. Padahal maksudnya Imam Ghazali itu adalah orang yang meninggalkan dunia itu maksudnya ya bukan kok berarti totalitas 100% terus ora mikir dunia lho ngawak ini urip ning alam dunia kok. Ya tetap itu 100% dunia, ya 100% akhirat. Nah, ini harus banyak, lebih-lebih yang usianya udah 60 ke atas nonton itu, kuwi malah sansaya kudu nyedak soalnya mun cedak banget niku. Cedak banget, si omong padha. Lah nek sing selawe teko 40 apa tesih tebih, ya padha ya cedak. Ya dekat juga, dekat kita. Makanya jangan yang muda-muda wajib nome kok. Salat saelinge lho. Lah nek salat ora eling jenenge piye? Itu yang pertama. Jadi menurut Imam Ghazali, orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang baik itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Jadi wong ini jauh urip itu. Kata sulung jenengan sami niki. Ya pul dunianya juga pul akhirat. Yang kedua adalah orang yang sedekah sampai kaya, bukan kaya baru sedekah. Ojo ngenteni sugih akeh sedekah. Lha yo nek awake iki dipo sugih. Lah nek ora. Wingko berarti ora sedekah blas, ora infak blas. Lah jare apa oleh muni aku urung sugih. Ya bismillah. Ya seberapapun yang kita miliki kemudian kan insya Allah lama kelamaan kita diberi kekayaan oleh Allah. Allahumma amin. Karena menurut Allah kan kaya yang sejati adalah kaya jiwa. Inilah. Pun sedekah niku mboten saya kata. Upami sedina niku masjid niku ping 5. Sing 2000-an kan sedina 10.000 san. Kan pun lumayan. Lah sesasi pun ora usah ngenteni duit gede.
duit gede sanu ora medun-medun. Sanu medun wis eneng cabange 5 nek ora papat ngoten niku nggih. Si omong kulino soalnya. Ya Allah ya Rabbi. Kita sedekah enggak usah menunggu kaya, seberapa kemampuan kita. Kalau sedekah itu kan bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Kalau infak itu cenderung materi. Ini sama-sama mengeluarkan, tidak ada batasannya. Yang ketiga adalah orang yang berdakwah sampai alim, bukan alim baru berdakwah. Orang berdakwah sampai alim, ya ajak-ajak wong liya sampai awake niki ya alim-alim berilmu. Jangan menanti duweni ilmu agek dakwah. Lah nek awake ora belajar, aku ora alim-alim, ora pinter-pinter, ora ajak. Ya paling tidak ya ku angpusakum wa ahlikum ngajak keluargane paling mboten. Niku kan ora patek nding ilmu to. Ning masjid ayo. Lah niku pun aja. Ayo budal. Pengajian budal. Niku aja. Ora dadak mboten so. Akhire terus sik mondok sik. Lah engko putuse sing ngopeni sapa? Dan lain sebagainya. Jadi nggak usah nunggu alim, kita harus berdakwah. Dakwah niku ajak perkara sing apik. Kamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Niku. Terus ya iso ngajak salat yo ngajak niku mawon. Wis saged-sagede. Saya yakin semua orang mesti punya kelebihan dan mesti punya kekurangan. Itulah manusia. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang datang ke masjid sampai tua, bukan sudah tua baru ke masjid. Nah iki. Teng masjid niku rasa ngenteni tuwek. Lah iya awake nek teko tuwek, lah nek ora. Terus mikire ngenten, kersane malaikat ben ngerti aku ki ben teko tuwek ya. Ben ora matek-matek lah ngono ki ya. Niku wis dicatet enten mriku kok. Mulane nek pengen dawa umur ya sering-sering sedekah. Nah niku cerita Ibrahim niku. Jadi sering-sering sedekah niku insyaallah dawakne umur niku. Jadi kita ke masjid tidak usah menunggu yang namanya tua. Karena kita belum tentu usia kita itu sampai tua. Bu, tua niku ukurannya umur pinten ta? Tuwek niku lho. Soalnya nek si 50 swidak niku rumangsa nom. Tapi ya enek sing 30 niku rumangsa wek niku ya enek yen. Nah. Ya relatif. Ya kalau menurut ilmu statistik ya karo ilmu kependudukan ya beda malih nggih. Nah. Sing apik ya krasa tuwa niku krasa tuwek niku insyaallah ngibadahe langkung sae. Merah tambah adoh lho nggih. Nggih. Yang kelima adalah orang yang beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Orang beramal sampai ikhlas pun piro pokoke ya sampai ikhlas. Ojo ngenteni ikhlas agek beramal. Lah apan gajian eneng poskone dhewe lah ngenteni ikhlasnya ya ora ikhlas. Pokoke bismillah ditokne insyaallah mergo biasa akhirnya jadi ikhlas. Nek orang ngetokne malah ora ikhlas. Saya yakin kalau orang sudah terbiasa sedekah, biasa infak, tapi kalau sekali kok lupa, rasanya hidup itu ada yang kurang. Tapi nek syukurin ora ya ketoke kurang kok kaya kiamat ae. Padahal jane kurangi saiki. Inilah. Oleh karena itu tadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia, berakhlakul karimah, juga orang yang
cerdas. Nah, 5 hal ini termasuk ya persiapan untuk ke sana. Untuk ke sana, untuk ligot itu yang akan datang itu ya akhirat kita. Mikir akhirat kita. Nah, ini yang perlu kita amalkan, itu kita berbuat sehingga banyak amal-amalan yang baik melingkupi kehidupan kita, yang pada gilirannya semua perbuatan yang kita lakukan mendatangkan keberkahan hidup, sehingga ada nilai ibadah. Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, Allah itu menjanjikan kepada orang yang beriman, orang mukmin, banyak sekali, ada 10 hal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang mukmin. Yang pertama adalah Allah menjanjikan kesabaran dengan pahala. Sabar niku pun ngantos entek sabarku pun ngantos. Kecuali nek Pak Sabar bakul bakso balik. Kuidul kono ya. Sabar itu akan mendatangkan pahala. Sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sabar meninggalkan maksiat. Karena kadang-kadang orang tidak sabar meninggalkan maksiat. Contohnya, iki sing lagi ruhame ning TV bendino iki judol niku. Napa nih judol iki? Judi online niku tenemane ning lingkungan kita yo kae rame. Mugi-mugi enten mriki mboten enten. Maksudnya ning masjid iki ngoten lho nggih. Lampu nek ning jaba ya ora roh ya. Ya Allah. Jadi kemaksiatan itu nuwun sewu. Ya, kalau orang tidak sabar, ya nuwun sewu ya melanggar lagi. Jadi sabar meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran itu. Niku wae lho, kalau sudah kita beramal kebaikan, sekali tidak berbuat ada perasaan kekurangan kehidupan kita. Begitu juga orang yang berbuat maksiat, sekali tidak berbuat dia itu ya rumangsa getun. Lah aku urung anu iki piye? Nah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sabar menjalankan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban kepada Allah karena kita hamba Allah. Yang kedua kewajiban kepada sesama manusia. Kewajiban kepada Allah ya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk ibadah. Sering kuaturne ibadah itu tidak melulu kita itu di sholat, tidak melulu kita itu di masjid. Semua pekerjaan yang tidak bertentangan dengan aturan agama kemudian datang keberkahan, nah itu semuanya ada ibadah. Senyum pada tetangga itu aja ya sedekah nih. Senes infak loh. Ngono tak lah muni nang kancane, "Kowe infak nang apa? Aku apa senyum." Lah niku. Lah infake rata-rata berupa material. Ini sabar menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Ibadah pun ngantos anu lho, ibadah pun ngantos waleh lho. Anu, wah aku ndonga wiwit mbiyen kok sampai saiki ora kabul-kabul piye to. Kalau kita membuka YouTube-nya di Hidayat, kadang-kadang di rumah kita itu ada penghalang rezeki, penghalang keberkahan, penghalang segalanya. Itu kalau kita baca di sana, apa penghalangnya? Ternyata penghalangnya ketika rezeki tidak berkah itu, penghalangnya adalah ketika makanan kita itu adalah makanan yang kadang-kadang makanan yang tidak halal.
Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, doakanlah, minta kepada Rasulullah agar didoakan. Jawabannya Rasulullah dengan satu, perbaikilah makananmu. Ini loh. Jadi ketika minta kepada Rasulullah, perbaikilah makananmu. Sebab apa? Yang menghidupkan seluruh totalitas di dalam diri kita, energi kita itu baik positif maupun negatif, itu adalah utamanya dari makanan. Mengapa doa kita tidak dikabulkan? Ada penghalangnya. Penghalangnya mungkin makanan kita tidak halal, mungkin pakaian kita yang kita pakai ini berasal dari tidak yang halal. Mulane sok-sok yang udoroso. Karena piye to ya. Udoroso awake dhewe niki lho. Nah, itu betul atau tidak? Agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak diselimuti dengan hal-hal yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga, sabar itu sabar membela kebenaran. Kulil haqqa walau kana muran, katakan yang benar walaupun si nompo niku pahit, pegel, tapi nek kuwi bener omongno. Aja mergo kengko kancaku nek ora tak omongne A, kayak padahal kudune B, bah aku iki engko ora oleh amplop engko ya. Mergo pilkada ya. Weneng cerita wingi. Ning negara rada etan ngidul ngono ya. Mergo ora ning amplop liwat itu woblos ora dibuka blas blas ngono. Pira 600 apa 700 rusak. Iku mergo apa? Ora ning apa-apane. Mriki enten napa-napane ta? Beneke kok padha nggon aku ora ning apa-apane ya. Alhamdulillah mboten napa-napane. Kok parane rono nyapa lho ya. Mergo usum iki ya. Usum. Jadi membela kebenaran. Kita harus berani. Kalau itu benar, A katakan A, B katakan B, hitam ya putih ya putih, tegak lurus. Aja bengkang-bengkong ngoten. Kalau memang itu harus begini, ya begitu. Jangan sampai udu plek kuwi. Mergo udu pleke akhirnya beda. Nah niku. Kemudian yang keempat, sabar terhadap kehidupan dunia. Sebab apa? Dunia ini bukan tujuan hidup. Dunia itu hanya sarana untuk menuju tujuan hidup, yaitu akhirat. Makanya ada hadis yang namanya kufatil jannah bil makarihi wa kufatil nar bisahawat. Jadi surga itu dilingkupi, dikelilingi sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Nafsu gak seneng ning swarga iki. Melakukan sesuatu kebaikan, amal dan ora matek seneng. Kupaten nar bisa jadi nek neraka itu dikelilingi oleh nafsu. Wah, perkara apik. Perkara elek niku piye? Gampang nek apik niku nyampe ning yang kanca iki pikir-pikir. Tapi nek elek coba contohnya ngerasani tanggane. Wis gampang mawon to. Kok ora pas ketok elek kuwi sekesuk ini sak RW kekrungu kabeh. Bareng perkara apik nang pengajian ora ning sithik kok belas kan. Ora ning sithik kok piye ceritane Pak Imun boh. Kok wis pokoke muni aku karo ngantuk ya ngono. Ya Allah. Jadi kupati jannah bil makarihi wa kufatin nar bisahawat. Jadi yang namanya surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Tetapi kalau yang namanya neraka, seneng banget. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika 4 hal sabar, yang pertama adalah meninggalkan maksiat, kemudian sabar menjalankan kewajiban, kemudian sabar menjalankan kebenaran, kemudian sabar terhadap kehidupan dunia.
Kalau ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, nah ini jaminannya apa? Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sabar niku mesti koncone oke. Tapi nek emosian malah lah non sewu. Yang dulu ya cengeng. Nyawak kok nanti kok lurus saya ora bengkok blas nih ya. Ora iso mergo niku ora sabar nih lho. Akhirnya gampang sutris. Nah ini lho. Makanya monggo sabar terhadap kehidupan dunia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mungkin ngoreksi diri pribadi kita masing-masing. Nah, kadang-kadang istri kepada suami ora sabar, getaan ngoten niku. Suami kepada istri ya padha ya getaan. Tapi enten pundi-pundi ngoten niku kula ningani kok enten RT njen kula niku sing akeh-akeh niku kula dekapane dolan RT 3 ngoten niku. Ujane aku wis ora panahe niki rondone 9 leh ngono lho. Kuwi ning kok iso ngomong kuwi nyapo aku ne. Sampeyan kanca keulina getake bojone sanu matenan aku yo ngono ya. Ya Allah. Nah, inilah oleh karena ini orang sabar dengan keadaan. Tapi kalau sabar ya tarahnya memang sudah waktunya. Kalau menurut penelitian dulu pernah saya sampaikan yang diteliti selama 30 tahun itu di Jerman itu kan memang usianya kaum ibu-ibu itu lebih panjang daripada kaum bapak. Nah, bapak-bapak antara 60 sampai 65. Tapi nek ibu-ibu 65 sampai 70 mulane nek nuwun sewu lho. Tapi nggih mboten mesti terus akhirnya mosok engko tekok karo bapak, mosok matine dhisik ndi Pak engko ya. Mulane nek Robeten dawa ya sering-sering lah sedekah. Jadi sabar nggih Bu nggih. Sabar dengan putrane karo putune. Kadang-kadang karo putrane ora sabar karo putune malah ditumpahi sirahe mau anut lho ya. Jenenge putu ya kuwi. Seneni titik karo bapakne, si bapake si diseneni. Nggih napa nggih? Ha sing ngoten niku, ya mbuh ngono kuwi. Sasa putuke nerucak lho ya. Anak rawane putune nerucake. Ya ngono kuwi sangka akrabe nih. Tidak apa-apa. Selama itu tidak melanggar etika dan lain sebagainya, perlu proses pendidikan. Niku yang pertama, Allah menjanjikan kesabaran dengan pahala. Insya Allah kalau kita bisa menjalankan 4 ini, insya Allah pahala tidak terbatas yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Allah menjanjikan syukur dengan tambah nikmat. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi insya Allah ketika kita itu bersyukur, insya Allah nikmatnya akan selalu bertambah-tambah. Nah, syukur itu ada 3, syukur dengan hati. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dianugerahkan Allah itu kita terima dengan legawane mana? Atine nampa ngoten lho. Itu syukur dengan hati. Makanya ada ayat yang menunjukkan yaitu tadi. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan mengucapkan. Ketika kita menempatkan sesuatu nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Ora kok iki kur semene. Kuwi ora trima to nek unine kur semene iki ora trima. Ya cara bahasane menggugat to niku. Artinya kurang. Berapapun yang sudah kita terima, ucapan ya syukur dengan lisannya diucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten niku peredaran darah kan enak. Tapi nek kur kok semene, bali niku peredaran darah agak beda. Delet kan nyanggone lisiane ya. Atau nyanggone etan niku. Ini. Jadi Bapak Ibu,
Syukur dengan hati, syukur dengan lisan. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, tindakan nyata ketika Allah memberikan apapun yang berikan kepada kita atas usaha kita. Ya, ketika kita diberi sehat, syukur dengan perbuatan, kita gunakan untuk belajar agama, kita gunakan untuk sholat jamaah. Nah, ini syukur dengan perbuatan nyata, gabungan dari hati dan lisan, lalu ditindakannya diwujudkan dalam satu perbuatan. Selama kita masih sehat, akhirnya budal. Kadang-kadang sehat untuk waras sarang ke masjid bareng loro rodok mlakune rodok miring. Terus munine ya rodok miring, akhirnya leh muni aku nek sehat arek nang masjid. Kuwi apa kuwi no? Karepe nek sehat arek nang masjid. Apa nonton wong salat? Ngoten niku. Bareng sehat tenan ya sok elah, sok ben. Ya Allah. Jadi syukur dengan perbuatan itu, lisan kita masih teteh, ngendikane masih sae, kita gunakan untuk ngaji. Ini perbuatannya nyata. Mata kita masih bisa melihat dengan awasnya, huruf-huruf Al-Quran sudah masih jelas, kita untuk belajar. Lampun suidak, tega belajar Quran itu, aku malah cedak wi. Cedak ngoten lho. Insya Allah begitu. Ora kok mergo wis tuwa kan sing nom-nom lha bagian apa? Bab kuwi kan bagiane dhewe niku. Nah, syukur dengan telinga yang masih bisa untuk mendengarkan. Kita dengarkan hal-hal yang baik sehingga yang namanya aura positif itu bisa masuk di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, lalu mewarnai daripada ya kehidupan kita. Aura positif. Baik dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari perlakuan kita. Monggo niku. Jadi syukur dengan perbuatan. Apa yang dianugerahkan oleh Allah itu kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Pun si penting-penting tok. Artinya kadang-kadang belajar agama nun sewu yo pas kadang-kadang kopian nek slametan tok ngoten niku. Oh sering nek pengajian dengan ngono. Ayo suruh kopian, sesuk biro kopian aku ngono. Slametane kopian mosok pengajian ra kopian aku ngono. Ini malah sholat kadang ya ora napa wajiban. Ya kuwi etika. Niku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Allah menjanjikan infak sedekah dengan gantinya. Ada gantinya. Insya Allah kalau kita itu mau sedekah, insya Allah akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Mesti niku. Tapi syaratnya ikhlas. Tapi nek karo ngelungne karo memberikan karo ngersula wis kentokne. Wis ngersula nyawak loro cethuk kanca bolak-balik kon sedekah bolak-balik. Malah penyakitnya tambah nih teman. Ada satu kisah nyata Bapak Ibu, sedekah itu akan mesti dibalas oleh Allah. Mungkin bisa waktu cepat atau waktu menang atau waktu panjang. Kisah seorang Dr. Howard Kelly. Howard Kelly itu adalah dokter di Amerika Serikat yang terkenal. Howard Kelly itu ketika sekolah dia itu ikut dagang karena membantu orang tuanya dagang asongan. Wes dari ngarepan omah teko arep wis puter terus. Itu kehidupannya lahir tahun
1858, meninggalnya 1943. Jadi usianya 85 tahun. Itu orang Amerika. Satu saat dia itu keliling menjual asongan, dia kelaparan karena memang tidak laku dan habis uangnya. Satu saat karena dia kelaparan, yo ngelak wis tumpek blek pokoknya. Duit isoran duit, jajan minggu yo ndak punya. Akhirnya dia memberanikan diri mengetuk pintu untuk minta makanan. Ketika itu dia seorang siswa, bahkan sudah mahasiswa. Loh, diketuk pintu tuh yang keluar dari rumah itu seorang gadis. Loh, dia izin, ini nih gadis cantik kok keluar dari rumah. Ya karena tamunya dodok ini mau, terus akhirnya dia mau minta makan, malu, terus akhirnya hanya minta air putih. Tapi oleh si gadis itu diberi yang namanya susu. Nuwun sewu, susu segelas besar gitu, suruh duduk di situ, dia di lantai, kemudian diambilkan, disuruh minum sampai habis. Akhirnya berpikir begini, Howard sini, Kelly ini berpikir, terus berapa yang harus saya bayar? Tanya kepada gadis ini. Wis bareng ngunjuk kopi, kok kopi susu sak gelas ini biyak ini puadah ngono. Ngingeti apa-apa ke malih. Mulane nek peteng iki ndang ngombe yo. Apa meneh susu asri, kuwi waras niku iki. Sing penting ora bar kerokan ngono ya. Karena bar kerokan ya klenger to. Lah nganggo remason kok hanya nglambe ya iso nyungar-nyungir ngono ya. Wih kok teko kono lho ya. Ya Allah. Howard Kelly ini nuwun sewu, terus apa yang harus saya bayar? Jawabnya si gadis ini, ibu mendidik saya, perbuatan yang baik itu tidak harus dibayar. Jadi didikannya orang tuanya. Akhirnya mengatakan thank you, terima kasih. Akhirnya berjalan lagi, melanjutkan begitu. Selang beberapa tahun berjalan, antara 15 sampai 20 tahun, akhirnya ternyata Howard Kelly itu adalah menjadi dokter, bahkan dokter terkenal di Amerika. Subhanallah, ini rotok merinding nih. Akhirnya satu saat yang namanya gadis ini sakit dan harus operasi, dan biayanya mahal sekali. Itu yang namanya Howard Kelly itu sendak kaimutan, boten kelingan gini. Ada seorang berobat yang namanya gadis itu tadi dari daerah tertentu. Itu nuwun sewu, pikirannya Howard Kelly ini sudah kok beda gitu loh. Perasaannya beda. Akhirnya dilihat, ini kayak pernah tahu ini dan lain sebagainya. Betul ternyata. Akhirnya ada tim dokter yang harus mengoperasi, mengangkat penyakitnya itu, yang menangani penuh adalah Howard Kelly. Di situ berhari-hari bahkan bulanan dirawat, yang sakit ini berpikir, kalau itu nanti berobat, saya tidak mampu untuk menebusnya. Tapi Howard Kelly ini menyampaikan kepada pihak keuangan, manakala nanti ini sudah sembuh, maka tolong biayanya ini tolong nanti disampaikan ke saya, Dokter Howard Kelly itu engko nek wis bayar wayahe bayar sampai dengan saya. Seluruhnya yang bayar adalah Howard Kelly. Di amplop yang besar diberikan yang sakit itu, yang sakit sudah selama hidup saya nanti kan tidak selesai ini. Tapi di sana ditulis yang namanya di pojokan di atas ini ditulis fight in full with one glass of milk. Science Howard Kelly. Ini apa loh ya?
Faid kan dibayar penuh dengan segelas melek tanda tangan Sain Howard Kelly. Jadi seluruh obat itu kalau sini mungkin ya jutanya banyak. Di sana itu dibayar semua, itu tadi dengan dibayar full dengan susu segelas. Subhanallah. Susu segelas itu bisa menyelamatkan 2 nyawa. Sing mau nehwat kalau itu jual asongan itu kelenger, akhirnya diberi 1 gelas susu sehat. Karena susu ini tadi diminum itu jadi dokter, akhirnya bisa mengobati si gadis itu jadi sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kalau sedekah ya benar-benar ikhlas. Dan ini gadis kan tidak mengharapkan loh ini. Kok seperti itu enggak? Makanya insya Allah yang namanya infak atau sedekah itu akan dijanjikan oleh Allah, akan dikembalikan. Ngembalikan ya nun sewu tidak menurut ukuran kita. Mesti kapan, terus seberapa, rasa dihitung. Bisa saja kalau tidak kembali kepada dirinya sendiri langsung, mungkin lewat putranya, mungkin lewat orang tuanya, mungkin lewat suami atau lewat istrinya, atau lewat cucu dan lain sebagainya. Mesti dibalas oleh Allah. Inilah Bapak Ibu, jadi insya Allah yang namanya infak sedekah itu tetap akan dikembalikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berupa rezeki. Ya itu tadi. Nah, termasuk itu tadi. Kan ada pernah saya kulatur nih dulu. Ada TKW di luar negeri. Yang TKW itu adalah nun sewu merawat orang sakit, orang tua yang sudah jompo sakit, tapi nun sewu diponis itu sakit kronis yang harus operasi, tapi ndelalah ngandel marang Gusti Allah niku perawatnya sing ngrawat niku TKW-nya dari Indonesia. Ketika di sana baru beberapa bulan, setiap hari yang namanya setiap jam-jam tertentu TKW ini mesti masuk toilet berlama-lama. Niku loh. Ya itu mergo bar ngombe susu akhirnya meres susu toh. TKW itu setiap hari, setiap waktu, pada waktu saat putrane niku biasane nyusoni putrane itu masuk ke toilet meres napa, Bu? Nah, karena putrane nang Indonesia, tetapi tuannya ini tadi, majikannya ini ngerti, mengapa kamu kok setiap sekian jam kok masuk ke toilet berlama-lama. Akhirnya ditanya gitu, menangis menceritakan hal seperti itu. Saya itu dulu daftar TKW itu beberapa bulan yang lalu. Sehingga saya menanti ketika nanti lalah yo meteng meneh lho ya. Nah, kiring lahir baru melahirkan 1 bulan mesti harus berangkat. Nuwun sewu leh ngenteni bertahun-tahun berangkat. Akhirnya dia nuwun sewu nglahirnya agak seuran lho. Wirasane gimana? Tetap berangkat. Karena pahlawan devisa loh ya. Berangkat, ya ketika ditanya itu saya baru melahirkan 2 bulan yang lalu. Dan ketika waktunya anak menyusu, saya keluarkan susu. Masya Allah, majikannya juga ikut menangis. Kalau begitu, sudah, kamu saya belikan tiket. Dibelikan tiket oleh majikannya, pulanglah. Kamu di sini kontraknya 2 tahun, tak bayari penuh 2 tahun. Subhanallah, merinding Bu. 2 tahun dibayari penuh di tiket, rawatlah putranya. Kalau kamu nanti pengen ke sini, teleponlah nanti ke sini lagi, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Yang dirawat ini tadi sudah kronis penyakit kanker. Yang mesti harus diangkat itu sudah beralih-alih beberapa rumah sakit, enggak sembuh-sembuh.
Tapi karena ini ketika beri ini, beberapa bulan ketika kontrol ke rumah sakit, di kontrol dokter, sudah bersih semua, penyakitnya sudah tidak ada. Subhanallah ya Allah. Itu sedekah. Ditanya, ini sudah operasi di mana, Bu? Loh, saya tidak operasi. Diceritakan seperti itulah. Oleh karena itu, termasuk dawu martukum bisodakoh. Ubatilah penyakitmu dengan sodakoh. Tapi nek penyakit kantong kering ya beda. Ini sodakoh kan sodakoh ora eneng tambahan ya. Nah niku sodakoh syarat ikhlas seberapapun. Tapi nuwun sewu, bisa saja Bapak Ibu upama dari keluarganya ada yang sakit, niatilah sodakoh ini untuk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersedekah, saya niati untuk sing pulan atau pulanah. Wis niati. Insya Allah menjadi asbab Allah menyembuhkan penyakitnya. Tapi mboten sah omong-omong wah aku sedekah anakku ben anu ning tanggane saarte krungu kabeh. Kepiro kursi dik. Jadi insya Allah yang namanya infak sedekah itu akan dikembalikan oleh Allah berupa termasuk rezeki. Rezeki itu ada 3, Bu. Rezeki yang diberikan. Artinya tanpa minta pun kita diberi oleh Allah. Jadi kalau penjenengan angin udara ini pernah minta kepada Allah? Wih di stop 5 menit nah awak ya kira-kira wassalam lagi. Angin udara nggih ambekan iki lho. Di stop 5 menit, awake ora iso apa-apa to. Ya Allah, bocah kenapa-napa. Rezeki yang diberikan niku nggih kantun sing welas sinten Gusti Allah, kantun leh maring Gusti Allah. Termasuk hujan. Nah iso bakul es iki kan terang terus kayak panas terus ngono to. Iki bakul es. Nah, kemudian rezeki yang digantungkan artinya diraih dengan usaha. Ketika kita berusaha kemudian mendapatkan rezeki, nah itulah rezeki yang digantungkan. Itu atas dasar usaha kita. Ada yang namanya rezeki yang dijanjikan. Itu atas ya usaha, tapi kadang-kadang ya itu loh syaratnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa iman kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Makanya tapi orang mboten kenging kok jenengan iki ora ning rezeki yang duga-duga. Dalah mandeg seret eneng undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten undangan mangke slametan. Ya rezeki ta ya. Ya niku. Hemat. Undangan ora cocok esuk sanu ngurangi leh liwet lho ya. Ya Allah. Ini sementara 3 itu saja, nanti dilanjut yang lain kalau kita masih dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh Allah. Apa yang kita dapat, berusaha kita untuk mengamalkannya. Selama kita ada niat, mesti ada power ke sana. Mesti ada aura ke sana. Insya Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika kana wa 'ala Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa biha min syarri ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudana biha syai'an wa tarfa'na darajat tuballighuna syarra min su'il khalat amama ya Allahumma inna nas'aluka sihhatan bil iman wa imanan maksuni qulu wa najatan wa rahmatan minkal wal afiyah wa maghfiratan minka wa rizqan Allahumma dhahir qalbi minan nifaq wa amali minan riya wa lisani minal kadhib wa inna minal khiyanah fa inna ta'lamu khayna wa ma tubsudur Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziza wa alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
زوجتا العلامة زاهدي راضية ولدت شموس علم هادي وهمها في صلاح المعهد سلامه نهت ثقافة دراسة العلوم تفيد وإن تكن ولدت أختا فقد ولدت كريمة غير أنثى العرف قد وجدت أجل قدرك يا أمة فالأحي الصبا ومن يصفني بما خير الجدير كبا يحسب أن القلوب غير مشتعل وأن ضاق عيوني واقف البلاء يا ربي وانشر عليها رحمة واسعة وروحها اجعل غداة فرضية روضية شيخاتنا زوجتا العلامة زاهدي راضية ولدت شموس علم هادي وهمها في صلاح المعهد سلامه نهت
وإن